koordinat langit atau horizon, ekuator, ekliptika. Horizon adalah sistem koordinat horizontal adalah sistem koordinat langit yang menggunakan horizon lokal pengamat sebagai bidang dasarnya. Ini sering digunakan untuk menentukan lokasi di langit menggunakan sudut yang disebut elevasi atau ketinggian dan azimut. Namun, secara umum, suatu lokasi dapat mencakup jangkauan atau dapat ditentukan menggunakan sistem koordinat apapun, seperti sistem koordinat Cartesian. Next, selanjutnya ke sistem koordinat horizon. Kita bisa melihat gambarnya. Sistem koordinat horizon itu terdiri dari zenit atau disingkat dengan Z dan nadir disingkat dengan N sebagai kutub. Di sini terletak ada Z dan E. Ini Z dan ini N. Azimut atau disingkat dengan AZ, altitude disingkat dengan ALT, horizontal atau lintang terbesar. Next, kita lanjut ke tata koordinat horizon. Tata koordinat horizon ini titik jernih adalah suatu titik khayal pada bola langit tepat vertikal di atas kepala pengamat. Yang kedua, titik nadir adalah kebalikan dari titik jernih berada pada bola langit di bawah pengamat. Ketiga, lingkaran meridian adalah lingkaran yang membagi langit menjadi dua bagian yang sama. Yang keempat, koordinat suatu bintang dalam tata koordinat horizon dinyatakan sebagai azimut atau bujur dan tinggi lintang. Tinggi bintang A diukur pada lingkaran vertikal yang melalui bintang dari bintang sampai horizon. Azimut dalam kurung W, jika bintang di sebelah timur meridian, azimut diukur dari arah utara ke arah timur sampai proyeksi bintang pada lingkaran horizon. Jika bintang berada di sebelah barat meridian, pengukuran dilakukan dari utara ke barat. Next, kita lanjut ke kelemahan dan kelebihannya sistem koordinat horizon. Kelemahannya yang pertama tergantung tempat di muka bumi. Tempat berbeda, horizonnya pun berbeda. Yang kedua, tergantung waktu, terpengaruh oleh gerak harian. Yang ketiga, bila pengamatan dilakukan dengan bantuan teleskop, kedua sumbu teleskop harus bergerak. Adapun kelebihannya, di sini ada kelebihannya. Kelebihannya itu praktik, sederhana, langsung mudah dibayangkan letak bendanya di bola langit. Next, kita lanjut ke macam-macam koordinat horizon. Yang pertama, horizon hakiki atau horizon sejati adalah bidang yang tegak lurus garis vertikal dan melalui pusat bumi. Yang kedua, horizon mar'i atau horizon semu adalah bidang yang menyinggung bumi pada tempat pengamat berdiri. Yang ketiga, horizon hissi atau horizon kodrati adalah batas pandangan mata tempat pertemuan langit dan bumi. Di tepi laut, batas itu tampak jelas, merupakan batas langit dan permukaan air laut. Next, kita lanjut ke ekuator. Sistem koordinat ekuator barangkali adalah sistem koordinat langit yang paling sering digunakan. Ekuator langit sebenarnya adalah perpotongan bidang ekuator bumi pada bola langit, dan kutub-kutub langit sebenarnya merupakan perpanjangan poros rotasi bumi yang melewati kutub-kutub bumi pada bola langit. Next, kita lanjut ke sistem koordinat ekuator. Di sini udah tertera gambarnya dan penjelasannya. Sistem koordinat ekuator itu terdiri dari KLU, KLS, HE, DETS, RA, dan titik Ariesnya. KLU adalah kutub langit utara, ini adalah KLU-nya. Sedangkan KLS kutub langit selatan. HA
horse angle atau sudut jam bintangnya. Sudut jam bintangnya ini that atau deklinasi ini ya. RAR right acceleration atau ascensio recta. Kita bisa lihat di sini. Titik Aries. Selanjutnya kelebihan dan kelemahan ekuatornya. Kelemahannya sulit dibayangkan letak dendanya di bola langit, sudut jam benda langit tergantung waktu pengamatannya. Kelebihannya, bila pengamatan dilakukan dengan bantuan teleskop, hanya satu sumbu teleskop saja yang bergerak mengikuti gerak semua harian benda langit. Next, kita lanjut ke tata koordinat ekuator. Dalam koordinat ekuator, yang pertama itu ada pusat koordinat adalah bumi, yang kedua itu ada bidang datar referensi adalah bidang ekuator, yaitu bidang datar yang mengiris bumi menjadi dua bagian melewati garis khatulistiwa. Ada koordinat itu ada lingkaran ekuator langit, declination atau deklinasi, right ascension. Next, kita lanjut ke ekliptika. Ekliptika itu sistem koordinat ekliptika atau sistem koordinat gerhana merupakan sistem koordinat dunia semesta yang memakai ekliptika atau berekliptika sebagai sata asasi. Ekliptika ini adalah rute matahari yang muncul mengikuti seluruh bola langit sepanjang tahun. Next, kita lanjut ke sistem koordinat ekliptika. Ini adalah gambarnya. Bisa dilihat. Langsung ke penjelasannya. Sistem koordinat ekliptika yang pertama itu ada lingkaran primer. Dalam sistem koordinat ekliptika, SK, EKL adalah lingkaran ekliptika atau disebut ekliptika. Ada lingkaran ekliptika merupakan lingkaran besar hasil perpotongan bidang ekliptika atau bidang orbit bumi mengelilingi matahari dengan bola langit. Yang ketiga ada titik kutub lingkaran ekliptika adalah titik kutub utara ekliptika KLU dan titik kutub selatan ekliptika atau KES. Dalam SKLK posisi benda langit. Di sini kita bisa lihat. Sini saya singkat saja. Di sini kita lanjut ke titik Aries merupakan salah satu titik potongan antara ekuator langit dengan lingkaran ekliptika atau disingkat dengan nama ekliptika. Tempat menyeberang matahari dari belahan langit selatan ke belahan langit utara. Ekliptika dengan ekuator langit membentuk sudut kemiringan ekliptika E sebesar 23 derajat titik 5 titik. Next, kita lanjut ke koordinat bola, ringkasan notasi untuk koordinat ekliptika. Yang pertama ada bulat persegi panjang, garis bujur, garis lintang jarak, geosentris, heliosentris saku, BRXYZ. Penggunaan sesekali XYZ biasanya dicadangkan untuk koordinat ekuator. Next, kita lanjut ke kutub ekliptika. Kutub ekliptika adalah pesawat yang bumi mengorbit pada sur. Kutub ekliptika adalah dua titik di mana sumbu ekliptika garis imajiner yang tegak lurus terhadap ekliptika perpotongan dengan bola langit. Di sini dengan bola langit. Yang kedua, kutub ekliptika utara ada di Draco. Kutub ekliptika selatan berada di Dorado.
Yang ketiga, karena prekses aksial, salah satu kutub langit melengkapi sirkuit di sekitar kutub ekliptika yang lebih dekat setiap 25.800 atau mulai 1 Januari 2000, posisi kutub ekliptika yang dinyatakan dalam koordinat ekuator sebagai akibat dari kemiringan sumbu bumi adalah sebesar berikut. Yang utara menaik ke kanan 18 jam 0 mm 0,0 s atau tepat deklinasi plus 66 derajat 33 detik 38 55 menit. Selatan kenaikan ke kanan 6 jam 0 m 0,0 s atau tepat deklinasi 6 derajat 33 detik 38,55 menit. Selanjutnya kita mengakhiri penjelasan ini karena sudah sampai dengan kutub ekliptika. Ingat, sistem koordinat langit itu ada horizon dan ekuator dan ekliptika. Tadi sudah dijelaskan. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada pengurangan atau kesalahan dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.